5:36 bersaksi sebagai apa? Utusan Tuhan. Kesaksiannya kami imani, kami beriman dia adalah utusan. Itu kalau dia Tuhan. Jadi Yesus Tuhan, umat Islam tetap selamat. Oke? Umat Islam tetap selamat. Karena umat Islam tidak menuhankan Yesus, karena Yesusnya memerintahkan menuhankan kepada apa yang ada di langit, bukan menuhankan dirinya. Nah, bagaimana kalau Yesus itu ternyata bukan Tuhan? Umat Islam juga selamat, karena memang kami tidak menuhankan Yesus. Itu satu. Kedua, kalau Yesus Tuhan, apakah Kristen selamat? Tidak juga. Kenapa bisa Kristen tidak selamat kalau Yesus itu Tuhan? Karena Yesus mengajarkan umatnya untuk menyembah kepada yang mengutusnya, bukan kepada dirinya. Rasul ternyata bukan Tuhan, Kristen juga tetap masuk neraka. Sama aja. Yesus Tuhan, Islam tetap masuk surga. Yesus Tuhan, Yesus Rasul, Islam masuk surga. Kalau Kristen, Yesus Tuhan atau dia hanya Rasul, Kristen tetap saja masuk neraka. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam data. Kita masuk ke dalam data. Ketika Anda mengatakan bagaimana kalau Yesus itu Tuhan, tidak mungkin Yesus itu Tuhan. Satu, dia manusia. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya untuk dipercayai sebagai Rasul Tuhan. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid Yesus setelah menerima firman yang Yesus ajarkan, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yang kedua, Yesus siapa menurut Yesus? Yohanes 5:36. Kesaksian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi Yesus menurut Yesus dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Lalu dari mana aspek ketuhanannya? Aspek ketuhanan oknum yang Anda sebut Yesus itu hanya diajarkan kemudian oleh penyesat. Tak kasih data. Baca Lukas 21:8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah dia. Penyesat akan datang dengan memakai namaku, yaitu nama Yesus. Nah, malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1:11, Yesus yang kalian lihat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit, dia terangkat dengan jasadnya. Ketika turun yang kedua kalinya pun, dia akan turun bersama dengan jasadnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus, pendiri agama Kristen, hanya suara saja tanpa jasad. Siapa dia? Itulah penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21:8. Kemudian Matius 24. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila sang pembinasa keji berdiri di tempat suci, yaitu tanda-tandanya, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, lihat ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin dia menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti cahaya, demikianlah juga nanti aku datang kedua kalinya, seperti cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, kalau ada orang berkata kepadamu dia bertemu aku di padang gurun, ada bertemu Yesus di dalam bilik penjara, kata Yesus, jangan kau percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya agama Kristen, tidak percaya kepada Paulus, karena Paulus berteriak, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, aku bertemu Yesus dalam bilik penjara loh. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu percaya. Makanya Paulus mengaku di dalam Galatia 2:8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, aku diutus kepada non-Yahudi. Galatia 5:15. Makanya
yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia Yesus itu bukan Yesus, tapi Paulus. Karena Paulus sendiri mengaku bertemu dengan Yesus, dan bertemu dengan dan mengajarkan dirinya diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Itu kenapa saya kemudian mengatakan bahwa kalau Yesus itu Tuhan, mustahil. Karena Yesus sudah dituhankan, sudah dibuktikan, sudah dipraktekkan oleh orang Kristen 2000 tahun lamanya, bahkan sampai hari kiamat. Tapi apa intinya? Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa mereka disebut pembuat kejahatan orang Kristen ini? Karena orang Kristen tidak menyembah kepada Tuhan yang diperkenalkan oleh Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Coba Anda baca Matius 15 nomor Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Situ sangat jelas kenapa orang Kristen diusir. Karena orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, tetapi kehendak nabi palsu yang adalah serigala yang Kristen lakukan. Sederhana, Bung, sederhana belajar kebenaran itu. Saya berbicara begini bukan karena saya Islam, enggak. Saya berbicara dengan begini karena saya menggunakan akal. Akal yang saya gunakan. Saya belajar Al-Quran pakai akal, saya belajar Bible pakai akal. Saya tendang jauh-jauh doktrin, saya tendang jauh-jauh dogma. Yang saya gunakan adalah akal. Kenapa bisa pakai akal, Bang Suma? Terakhir 1 menit. Kenapa bisa pakai akal, Bang Suma? Yes, karena manusia diciptakan oleh yang maha tahu. Sehingga ketika yang menciptakan manusia yang maha tahu ini menciptakan akal kepada diri manusia, maka tentu akal yang datang dititipkan oleh Allah kepada manusia ini tidak akan pernah bertentangan dengan konsep ketuhanan, tidak akan pernah bertentangan dengan kalimatnya itu sendiri. Maka akal diciptakan dengan kitab yang diciptakan, yang diwahyukan oleh Allah harus selaras, harus seia sekata. Nabi-nabi yang diutus kemudian di atas muka bumi harus selaras dengan akal, tidak boleh bertentangan dengan akal. Jadi kalau ada agama yang tidak menggunakan akal, maka agama itu harus dipertanyakan. Kalau ada agama yang selaras dengan akal, maka itulah agama yang berasal dari yang maha mengetahui. Karena mustahil Allah Tuhan yang maha mengetahui menciptakan akal lalu mengutus wahyu, sementara wahyu yang diutusnya bertentangan dengan akal itu sendiri. Itu mustahil. Mustahil pabrik yang elegan, yang bonafit membuat produk, misalnya mobil diciptakannya pabrik ini, kemudian mobil ini dibuatkan buku panduan, tapi isi buku panduannya ini adalah cara memelihara ikan di tambak. Tidak mungkin. Berarti pabrik ini tidak maha tahu terhadap karyanya sendiri. Pabrik yang tahu tentang karyanya sendiri akan mengeluarkan buku tentang mobil yang dikeluarkan. Dia mencetak mobil Matic, maka dia kemudian akan menciptakan buku panduan untuk mobil Matic tersebut. Tidak mungkin pabrik yang benar akan menciptakan mobil tetapi buku panduannya tentang memelihara udang di tambak. Mungkin. Nah, inilah yang terjadi. Kitab Anda tidak rasional sehingga Anda tidak menjadi Kristen dengan akal. Anda menjadi Kristen hanya karena dogma. Kenapa? Karena akal Anda dan kitab Anda bertentangan. Di kitab Anda dikatakan Tuhan datang menjadi bayi, dinetein sama ibunya, dibunuh oleh ciptaan. Itu bertentangan dengan akal. Tapi sudah terlanjur ditulis di buku Anda. Berarti buku Anda tidak sesuai dengan akal. Dengan kata lain, buku Anda itu bukan dari Allah, bukan dari pencipta langit dan bumi.